Halo guys, balik lagi sama gue Novan ya. Gue jarang bikin YouTube nih. Jadi hari ini gue lagi ada undangan media ya di Gias 2026 ini. Di acaranya di SBSD, jadi ada pameran sekitar 65 merek brand mobil ya. Penasaran dalamnya kayak apa? Yuk ikutin gue juga mau OTW nih. Jadi sebenarnya tuh event ini tuh belum dibuka untuk umum ya. Jadi gue bisa lihat beberapa brand mobil yang launching hari ini. Ada menanyakan untuk Coba. GoFood bisa lewat dari Oke. Nah kalau kita masuk dari Nusantara Hall, ini ada boothnya BMW sama Mini jadi satu. Nah di sampingnya ada Mercedes-Benz. Yuk kita lihat dalamnya seperti apa. Nah baru masuk, gue udah disambut sama BMW seri 7 ya. Sedan ini harganya bisa tembus miliaran rupiah, tapi setelah lihat fitur dan teknologinya, baru paham kenapa BMW seri 7 terbaru disebut sebagai salah satu sedan termewah di dunia. Kita lihat di depan ada apa. Nah ini ada line up motor-motor dari BMW ya. Gue sih ganteng yang ini 1800 cc. Ya, ada line up dari motor-motor BMW. Memangnya G-Class tuh dari dulu tuh ciri khasnya selalu kotak-kotak retro gitu ya. Mobil ini desainnya hampir nggak berubah puluhan tahun. Tapi justru itu yang bikin semua orang langsung tahu kalau ini Mercedes-Benz G-Class. Nah kita lihat sedikit interiornya ya. No, interiornya tetap yang modern ya. Tetap mempertahankan desain bodi yang ikonik. Lengkap dengan pintu yang menutup dengan suara khas gedebuk. Dari sebelum ini tuh kayak masih terkesan retro banget. Tapi dia tidak menghilangkan nih ciri khas ini nih, AC-nya ya. AC-nya AC turbin, tapi sisanya dengan layar yang lebar begini. Harus dibanting. Tuh, kan? Di balik ke mesinnya, G500 menggunakan mesin 3000 cc 6 silinder segaris turbo. Akselerasinya 0-100 hanya dengan 5,4 detik. Dia juga ada sunroof. Nah, line up dari Maybach nih gini. Ciri khasnya tuh dia kayak two-tone gitu ya. Ini SUV-nya nih. Nah, kalau harganya sih ya lumayan lah. Coba kita lihat ya. Ini nih ciri khas logonya nih dari Maybach. Ini model belakangnya seperti ini. Ini dia, Mercedes-Benz S-Class versi tertinggi yang sering digunakan sebagai kendaraan kenegaraan. Dari luar tampilannya memang elegan dan tidak berlebihan. Tapi di balik desainnya yang mewah ini, mobil ini dibangun dengan teknologi dan material yang dirancang untuk memberikan keamanan maksimal. Dimensinya mencapai panjang sekitar 5,4 meter dengan wheelbase lebih dari 3,3 meter, sehingga ruang kabin belakang terasa sangat lega. Tenaga mencapai sekitar 503 HP dengan torsi 700 Nm. Akselerasinya 0-100 hanya dengan 4,4 detik. Untuk varian S680 Guard, mobil ini juga memiliki sertifikasi tingkat tinggi dengan perlindungan terhadap berbagai ancaman, sehingga banyak dipilih sebagai kendaraan kepala negara dan pejabat penting di berbagai negara. Nah, ini dari seri C-Class-nya ya. Ini ada C300 dari Mercedes-Benz. Nah, ini ada EQA SUV-nya nih. Nah, ini gue juga baru lihat nih. Gue demen banget nih dengan ciri khas grill depannya tuh. Nah, dia kita lihat nih, ini aksen-aksen Mercy-nya tuh banyak banget dari sini. Kita lihat dalamnya. Nah, ini kita lihat. Waduh. Jadi tuh emblem-emblem Mercedes-Benz-nya tuh nggak hanya di grill ya. Jadi kan grillnya tadi numpuk banyak banget tuh depannya. Kita lihat ini. Nah, ini juga ada sunroofnya. Ini dia Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC, SUV terbesar dari Mercedes-Benz yang sering dijuluki sebagai S-Class versinya SUV. Dimensinya juga sangat besar, panjang sekitar 5,2 mm, lebar 1,9 mm, tinggi 1,83 mm dengan wheelbase 3,135 mm. Kabinnya mampu menumpang 7 penumpang dengan ruang kaki yang tetap lega hingga baris ketiga. Masuk ke interior, kemewahan langsung terasa. Dashboard ini dilengkapi dua layar digital 12,3 inci yang menjalankan sistem MBUX dengan perintah suara "Hey Mercedes".
Akselerasinya 0-100 hanya dengan 6,1 detik dengan bodi yang bocor kayak gini. Untuk kecepatan GLS 450 dibekali Airmatic Air Suspension yang mampu menyesuaikan karakter suspensi secara otomatis sehingga tetap nyaman di jalan perkotaan maupun perjalanan jauh. Nah, kalau misalkan di depannya kita udah lihat GLS 450, ini di depan gue ada seri E-nya nih, GLE 450 ya, Mercedes-Benz. Jadi itu kalau GLE ini tuh di bawahnya sama GLS ya. Dia model tuh agak sedikit kecil, sedikit lah. Nah, ini ada Mercedes-Benz AMG-nya ya. Nah, ini ada kendaraan yang zaman dulu banget. Lagi di review sama Mas Lutfi Aziz. Nah, ini kita lihat ini ada GLC 200-nya. Ini warnanya tuh birunya cakep banget ya. Ini dia Mercedes-Benz AMG SL43 Roadster terbaru, mobil sport convertible yang menggabungkan kemewahan, teknologi, dan performa khas AMG. Dari tampilannya, SL43 punya desain yang agresif, lampu digital light, kap mesin panjang, velg hingga 21 inch, serta atap kain elektrik yang bisa dibuka atau ditutup hanya dalam waktu sekitar 15 detik, bahkan saat mobil melaju hingga 60 km per jam. Mesin ini dihasilkan dengan tenaga sekitar 421 HP dan torsi 500 Nm. Akselerasinya 0-100 hanya dengan 4,7 detik. Di depannya Mercedes-Benz sudah pasti ada Mini. Kita bakalan lihat nih line up dari Mini ada apa aja ya. Mini Cooper S Cabrio. Mini Cooper S Cabrio terbaru hadir dengan desain ikonik yang tetap dipertahankan, namun kini tampilan lebih modern dan minimalis. Saking banyaknya Mini, gue sampai bingung nih pilih Mini yang favoritnya kayak gimana. Di belakang gue lagi ada Mini Countryman. Wah, ini kok gue demen banget ya, kayak laki banget gitu. Nah, kita bakalan lihat nih dari interiornya Mini seperti apa. Karena gue demen banget nih model dari interiornya, dashboardnya. Ya. Nah, ini dia nih dalamnya. Nah, kita udah lihat-lihat Mini-Mini yang terbaru ya. Tapi di belakang gua ada Mini klasiknya nih ya. Ini kalau nggak salah sih seri Rovernya ya, karena dia ada over fender ini nih. Yuk, penasaran? Kita lihat lebih dalam. Ini kalau nggak salah sih, seinget gue ini Rover ya, karena ini velgnya tuh udah ring 12 ya. Sorry, koreksi kalau gue salah. Ini udah ada over fender. Terus dia dalamnya tuh kalau kelihatan nih udah ada headrestnya ya. Oh iya sih, kayaknya Rover ini. BMW ada seri 3. Ada BMW seri 5 yang sedan, ada yang seri 2 nya. Tapi dari line up BMW yang ada, gua bakalan pilih satu BMW yang favorit gua. Nah, ini salah satu BMW favorit gua nih, M3 Competition tapi yang station wagon, yang touring. Jadi ini paguyuban atap panjang ya. Ini dia BMW M3 Competition Touring, wagon performa tinggi yang memadukan keprактikesan mobil keluarga dengan DNA balap. Di balik kap mesinnya terdapat mesin 3000 cc 6 silinder segaris dengan M-Twin Power Turbo. Mesin ini dihasilkan tenaga 530 HP dan torsinya 650 Nm. Disalurkan melalui transmisi otomatis 8 percepatan. Akselerasi ini 0-100 hanya dengan 3,6 detik, sementara kecepatan maksimalnya mencapai 250 km per jam. Menggabungkan layar instrumen 12,3 inch dan layar infotainment 14,9 inch dengan BMW Operating System 8.5. Ada line up apa lagi di BMW? Yuk, kita lihat sebelahnya. Karena BMW tuh lumayan tuh, bootnya sampai sana ya, lumayan gede juga. Salah satu yang lagi rame nih, the new BMW iX3. Jadi ini ya EV ya, listrik. SUV listrik premium yang menggabungkan kenyamanan, kemewahan, dan performa khas BMW tanpa menghasilkan emisi. iX3 tetap mempertahankan desain elegan khas BMW X3, namun dengan sentuhan khas mobil listrik, bumper aerodinamis, serta lampu adaptif LED yang modern. Masuk ke interiornya, kabin dipenuhi material premium dengan BMW Curve Display yang menggabungkan layar instrumen digital 12,3 inch dan layar infotainment 14,9 inci. Untuk performa, BMW iX3 menggunakan satu motor listrik yang menggerakkan roda belakang. Motor listrik tersebut menghasilkan tenaga sekitar 286 HP dan torsi 400 Nm sehingga mampu berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam sekitar 6,8 detik. Jadi setirnya kayak gini ya. Mungkin kalian tuh belum banyak terbiasa lihatnya setir kayak gini. Mewah ya.
dari BMW.